Hai hai hai, halo. Ketemu lagi di materi tema 7 di subtema 1 masih tentang keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Oke, next. Yuk kita buka buku cetak tema 7 subtema 1. Tapi kali ini kita sudah masuk ke pembelajaran 3. Dibuka dulu bukunya ya. Oke, next. Nah, sebelum kita masuk materi, seperti biasa kita kenal dulu yuk tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Yang pertama adalah mengenal keragaman agama yang ada di Indonesia. Kemudian kita juga mengenal suku bangsa apa saja yang ada di Indonesia. Oke, next. Nah, di Indonesia kita sudah mengenal beberapa suku bangsa, tetapi tahukah kalian kalau suku bangsa yang ada di Indonesia ini sangat banyak? Bahkan di tiap pulau, keragaman suku bangsanya sangat banyak. Keragaman suku bangsa ini mempengaruhi juga bahasa daerahnya masing-masing. Nah, sekarang kalian catat tentang suku bangsa yang ada di beberapa provinsi. Kenapa hanya beberapa provinsi? Karena suku bangsa ini yang paling sering kita temukan atau kita kenal melalui media sosial, buku pelajaran, dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dicatat ya. Oke, next. Tadi kalian sudah mencatat tentang berbagai suku bangsa dari perwakilan beberapa daerah saja yang ada di Indonesia. Nah, ternyata memang di Indonesia ada ribuan suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, di sini kalian mengerjakan tugas di buku latihan. Di sini ada beberapa gambar dari pakaian daerah yang mewakili daerah tertentu. Menurut kalian, suku bangsa apa yang kamu lihat pada gambar ini? Tidak usah banyak-banyak, kalian sebutkan 4 saja. Kira-kira suku bangsa mana yang terwakili dari gambar ini? Jangan lupa dikerjakan di buku latihan. Oke. Oke, next. Kalau tadi kalian sudah mengenal keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia, sekarang kita akan mencatat tentang keragaman agama. Tapi sebelum itu kita kenal dulu yuk semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Seperti yang kalian ketahui, Indonesia itu kaya dengan berbagai budayanya, baik dari agama, suku bangsa, bahasa daerah, lagu daerah, makanan tradisional, dan masih banyak lagi. Tentunya mereka memiliki ciri khasnya masing-masing yang mewakili daerahnya. Karena itu, dari ribuan suku bangsa pastinya memiliki keragaman dan keunikannya. Karena itu, semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika menyatukan keragaman tersebut menjadi satu. Artinya, berbagai keunikan itu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ternyata semboyan itu ada di buku Sutasoma karangan Empu Tantular yang hidup pada masa kerajaan Majapahit, yang ditekankan pada keragaman yang ada di Indonesia. Bahkan sudah ada sejak zaman masyarakat Majapahit. Dicatat ya. Oke, next. Kalau tadi kita sudah mengenal asal-usul semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang kita akan mencatat asal-usul agama yang masuk ke Indonesia. Tentunya sejak zaman dahulu kala ada perdagangan. Bahkan Indonesia sudah
Laksanakan perdagangan internasional melalui laut karena pada saat itu untuk transportasi darat itu masih sulit. Tapi zaman dahulu itu perdagangan masih diutamakan melalui jalur laut, yaitu kapal-kapal pedagang. Nah, masuknya ajaran-ajaran agama yang di Indonesia ini ternyata dipengaruhi oleh salah satunya adalah keyakinan yang dibawa oleh para pedagang. Nah, kalian bisa mengetahui berbagai macam pedagang yang masuk ke Indonesia yang membawa pengaruh ajaran agama tertentu. So, jangan lupa dicatat ya. Oke, next. Tugas kalian sekarang yang kalian kerjakan di buku latihan adalah membuat peta pikiran tentang agama yang kamu dan keluarga kamu yakini. Nah, di sini kalian membuat peta pikiran tidak harus sama dengan contoh, tetapi kalian bisa membuat sekreatif mungkin peta pikiran yang akan kalian tulis. Di sini kalian menuliskan agama, tempat ibadah, kitab suci, dan hari-hari besar. Tentunya hari-hari besar ini kan tidak hanya satu, tetapi mungkin ada beberapa. Nah, kalian catat, oke? Oke deh, sampai sini dulu ya materi kita kali ini. Di sini kalian sudah mempelajari tentang keragaman suku bangsa, lalu ada juga keragaman agama. Semoga dengan kalian mengetahui keragaman di Indonesia ini, kalian bisa saling menghargai, saling menghormati, dan juga mensyukuri ternyata keragaman yang ada di Indonesia ini sangat banyak. Oke deh, sampai jumpa di materi selanjutnya ya. Goodbye, bye-bye.